Ya, jadi narkoba itu seperti kita ketahui adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif termasuk bahan berbahaya. Nah, ketika kita berbicara tentang narkotika dan psikotropika, tentunya ada undang-undang yang mengklasifikasi terkait dengan boleh atau tidak digunakan, legal atau tidak untuk digunakan zat tersebut. Nah, untuk narkotika dan psikotropika di luar yang termasuk dari golongan 1 dapat digunakan dan tentunya sangat bermanfaat untuk implikasi kesehatan. Dapat mengurangi gejala kecemasan, permasalahan-permasalahan pada gangguan kesehatan jiwa, dan tentunya sebagai penghilang rasa sakit termasuk mengurangi rasa sakit pada kondisi terminal seperti itu. Namun apa yang terjadi, zat-zat ini ternyata karena situs targetnya adalah di otak manusia memiliki efek-efek yang tentunya mengkhawatirkan apabila digunakan pada jangka panjang tanpa pengawasan oleh tenaga profesional. Nah, apabila digunakan pada jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan dan suatu kondisi merasa tidak berdaya apabila obat itu tidak digunakan. Nah, ini adalah suatu awal dari siklus ketergantungan, di mana ada rasa bila saya tidak menggunakan gak muncul percaya diri. Kalau saya tidak menggunakan maka rasa sakit itu akan terus muncul. Kalau saya tidak gunakan rasa cemas itu akan terus berlanjut. Nah, hal-hal ini yang akhirnya membuat seseorang mengantisipasi agar tidak muncul efek yang tidak diinginkan itu, maka mencoba untuk memberikan terapi pada dirinya sendiri. Nah, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat amat mengkhawatirkan untuk jangka panjang dan pada akhirnya akan menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi fungsi otak. Ketika fungsi otak berpengaruh, maka itu tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana ekspresi kita dalam berbagai situasi, dan juga tentunya bagaimana tingkah laku kita. Jadi kalau kita berbicara tentang depresan tentunya digunakan untuk mengatasi seperti namanya, untuk mengatasi seseorang dengan gejala-gejala depresi. Selain itu juga pada kelompok yang termasuk depresan memiliki efek sebagai penghilang rasa sakit. Nah, ini manfaatnya. Kemudian pada stimulans, pada kelompok-kelompok stimulans terutama ada beberapa penyakit ya, seperti kurangnya kemampuan untuk fokus atau konsentrasi, hiperaktivitas, itu dapat menggunakan stimulansia untuk meregulasi proses berpikir di otaknya sehingga menjadi lebih fokus, lebih socially adaptable, jadi bisa berinteraksi lebih positif secara sosial. Sementara yang halusinogen belum ketemu tuh efek positif bagi kesehatan karena ketika muncul efek halusinogen, maka itu adalah efek samping dari zat-zat, terutama zat yang masuk pada kelompok depresan dan stimulansia. Satu lagi kelompok yang sesungguhnya merupakan bagian dari depresan tetapi dipisahkan secara sendiri, yaitu kelompok opioid. Opioid ini sesungguhnya efeknya adalah efek depresif. Tetapi beberapa saat yang lalu karena maraknya penyakit yang muncul akibat penggunaan jarum suntik dan sebagian besar zat yang disuntikkan adalah opioid, maka secara internasional klasifikasi ini dipisahkan secara tersendiri. Tetapi opioid sendiri dalam undang-undang masuk dalam kelompok undang-undang narkotika ya, seperti itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Karena efek yang dimunculkan adalah depresan. Nah, ini juga kelompok-kelompok opioid adalah kelompok-kelompok yang digunakan untuk penghilang rasa sakit
Kalau yang golongan 3-nya ada yang digunakan sebagai obat batuk, terutama pada anak-anak, dan juga dapat menimbulkan efek tenang. Nah ini kurang lebih efek atau manfaat dari penggunaan zat-zat narkotika maupun psikotropika. Oke, depresan itu sebenarnya efek yang ditimbulkan dari obat-obat. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, digunakan untuk mengatasi gejala-gejala depresi, gejala-gejala cemas. Kalau misalnya jadi dokter sendiri atau mengobati sendiri, tentunya memiliki resiko yang sangat berbahaya karena efek yang dapat ditimbulkan adalah efek ketergantungan. Nah, kalau misalnya muncul efek ketergantungan, maka seseorang ini dalam kondisi tidak berdaya untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam otaknya. Nah, ketika otak sudah mulai terganggu, maka kemampuan dia untuk menilai apa yang baik, apa yang buruk, tilikan itu menjadi sangat buruk dan sudah tidak ada lagi rem, terutama rem sosialnya. Nah ini yang lambat laun akan membahayakan bagi diri dia sendiri dan terutama bagi lingkungannya. Tadi sudah disampaikan ya, salah satu organ atau organ utama yang akan terkena atau berdampak sangat signifikan sekali pada penggunaan narkotika, pada penggunaan depresan, stimulan, halusinogen itu adalah otak. Nah bayangkan ketika otak kita yang fungsi pengendali seluruh organ tubuh kita, seluruh pergerakan kita, seluruh aktivitas kita itu terganggu, maka apa yang akan terjadi? Tentunya ibaratnya korslet tuh sistemnya, karena otak kita sangat syarat dengan hantaran listrik. Bayangkan kita kalau di rumah listriknya korslet aja udah kacau ya. Jadi pada penggunaan jangka panjang dan penggunaan yang tidak terawasi, pada kelompok-kelompok depresan, stimulans, dan halusinogen termasuk opioid, maka akan terjadi dampak, kalau garis besarnya kita lihat ada dampak psikologis dan dampak fisiologis. Ketika kita berbicara dampak psikologis, maka organ utama yang akan sangat terpengaruh seperti yang sudah menjadi topik pembahasan adalah otak. Bayangkan ketika otak kita dalam kondisi korslet akibat penggunaan zat di dalam tubuh yang tidak bertanggung jawab, artinya main jadi ahlinya sendiri seperti itu. Maka seluruh aktivitas di dalam kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita berekspresi dan beremosi, itu akan amat sangat terganggu. Nah bukan itu saja, seluruh zat yang masuk di dalam tubuh kita, baik itu lewat minuman, dihirup ataupun disuntik, itu akan dimetabolisme di hati dan dikeluarkan lewat ginjal. Pada penggunaan jangka panjang tidak terkontrol dan dosisnya juga melebihi dosis yang diperbolehkan untuk manfaat medisnya, maka fungsi hati akan terganggu, fungsi ginjal akan terganggu. Bukan hanya itu, bayangkan kombinasinya ya, otak terganggu, organ tubuh terganggu. Apa yang akan terjadi? Perawatan diri menjadi buruk. Kita semakin cuek terhadap diri kita, semakin cuek terhadap lingkungan kita, tubuh kita semakin kotor, maka segala macam penyakit akan masuk, baik itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sangat sering sekali kita jumpai kelainan pada mata, kelainan pada hidung, kemudian gigi-giginya mulai nggak beraturan, kuman-kuman mulai masuk sehingga perawatan diri karena perawatan dirinya yang perawatan mulutnya yang buruk. Dari situ turun ke organ-organ yang terdekat, organ-organ paru-paru, radang paru-paru, pneumonia, bronchopneumonia itu merupakan komplikasi yang sangat sering, tuberkulosis atau TBC itu sangat sering sekali kita jumpai. Kemudian gangguan pada irama dan juga fungsi jantung ataupun otot jantung juga sering kita jumpai, terutama pada kasus-kasus pada penggunaan stimulansia pada jangka panjang, yaitu lewat miokarditis. Dari situ turun lagi, saluran pencernaan tentunya sangat terganggu. Sering sekali kita jumpai pasien atau seorang penyalahguna yang datang dengan keluhan diare, mual, muntah, nggak bisa makan. Kalau makan sedikit tuh rasanya enek seperti itu. Nah, kemudian tubuh mulai kelihatan agak kekuningan karena fungsi livernya terganggu. Kulit juga
Jadi mereka sering datang menggaruk-garuk pada anggota tubuhnya, yaitu tadi karena perawatan dirinya juga buruk. Infeksi pada saluran kencing, kemudian gangguan pada tulang, TBC tulang, itu semua adalah bagian kecil yang sering kita jumpai pada penggunaan narkoba, yaitu narkotika psikotropika pada jangka panjang. Oke, to keep on track, tentunya kita harus maintain a healthy and well-balanced life, sama well-balanced diet. Memang kalau didengar tuh lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan, tapi tidak ada pilihan lain. Tubuh kita ini diciptakan sangat luar biasa. Zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dikeluarkan, yang kita nggak perlu dikeluarkan. Tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang berlebihan, bagaimana tubuh bisa mengeluarkan itu? Agar tubuh bisa mengeluarkan toksin-toksin atau racun-racun yang masuk dan tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka tubuh kita harus dalam kondisi yang berimbang. Bagaimana cara menjaga kondisi yang berimbang? Makanlah yang sehat, olahraga yang teratur. Ya, olahraga sederhana aja, jalan. Mungkin kalau di kantor daripada naik lift, mending naik tangga. Seperti itu, hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Kemudian istirahat yang cukup. Jauhi minuman keras, jauhi merokok, seperti itu. Dan sedapat mungkin, sekarang lagi tren ya kata-kata healing. Luangkan waktu yang kita miliki untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermakna, terutama dengan orang-orang terdekat yang kita kasihi.